rasa ini sangat menguntungkan kesaksiannya untuk klien kami juga ya seperti itu. Oke, tapi Mbak Meta mungkin mengetahui nggak sih penghasilan suami itu 120 juta? Enggak, tahunnya ya paling di bawah 100. Kadang ya itu pun kadang masuk 1 bulan, kadang 2 bulan baru masuk, gitu-gitu. Kadang 3 bulan baru masuk, ya kadang nggak menentu. Jadi artinya dengan penghasilan suami yang diberikan pada saya memang tidak cukup gitu loh. Sementara anak kami kan kalau dihitung itu semuanya 6. Dan lagi kita ada beberapa rumah yang kita biayai seperti listrik, listrik ini, listrik sana, karena masih ada orang tua juga kan, jadi belum lagi tagihan yang kredit yang lain, kredit ini, kredit itu gitu. Akhirnya selama berbulan-bulan itu saya harus menanggung semuanya gitu. Kalau suami saya nggak masuk setiap bulan ya untuk ini apa namanya biaya-biaya itu ya saya gitu. Terus saya dari mana uangnya? Saya bisa pakai uang dari restoran, terus yang seharusnya bayar ke bank ataupun saya pinjam ke sana, pinjam ke sini. Jadi setiap bulan dia masuk pun, misalkan bulan kedepannya masuk, saya paling bayar cicilan-cicilan aja kayak gitu. Artinya nggak tahu Mbak Meta 120 juta itu kemana Nggak uangnya tahu, masuk? saya nggak tahu. Tapi tadi shock nggak saksi berbicara seperti itu? Iya, sebelumnya sih ada kata yang saya tahu katanya 120 apa berapa gitu, 100 200 saya nggak ngerti dia dengerin iya. sih. Cuman yang saya juga nggak terlalu kenal sama yang tadi saksi dibilang saudara, saya juga nggak tahu juga kalau saudara seperti apa, keluarga seperti apa, teman kerja seperti apa, yang sepengetahuan saya dibilang batu bara, tapi dari penghasilan batu bara nggak ada. Tapi ya nggak tahu juga ya, mungkin sebelumnya dia ada, mungkin ya Pak ya, dari ini tadi. Tadi juga Bang, saksi sudah kita salah satu saksi sudah kita coba konfirmasi terkait dengan pemasukan 300 sampai 400 ya tadi kurang lebih mengaku kepada kita, dan memang katanya fluktuatif nggak menentu, tapi rate-nya untuk sebulan segitu. Lalu yang kedua terkait dengan statement kami itu sendiri juga dianggap bahwa itu adalah fitnahan gitu Pak. Seperti apa ini menanggapinya? Fitnahan terkait Statement yang diberikan oleh Kameta dan Kamati. Oh, kalau dia berbicara fitnahan ya kan situ sudah ada jalurnya ya, jalur misalnya mau melaporkan pidana, ITE ya silakan saja, karena memang kita juga berbicara ini berdasarkan bukti-bukti ya. Kita mempunyai bukti chatting, rincian apa yang diberikan kepada klien kami itu sudah kita lampirkan juga ke hakim kan, ke majelis, biarlah hakim yang nanti menilai sendiri. Dan tadi juga saksi-saksi juga sudah berbicara sendiri pemasukannya di atas 100 juta, tapi tidak pernah sampai ke klien kami, apalagi sejak pertengkaran tersebut dan laporan tersebut cuma di bawah 5 juta. Sedangkan yang ikut klien kami ada 2 anak hasil dari buat cinta dengan ini ya, penggugat dan tergugat ya. Cuman di bawah 5 juta ya Mbak ya. Dan klien kami kan 3 juta 2 juta yang dia dari Februari Pak, dari Februari. jadi 5 juta harus. Iya, sedangkan juga kita juga telah memperlihatkan kepada majelis keluar masuk uang apa yang diberikan tidak ya cuman berapa, di bawah 1%-nya kali. Itu sangat-sangat ya ini ya miris sekali ya, apalagi 2 orang anak ini kan juga anak dari tergugat ya, seperti itu. Kalau untuk fitnah ya silakan aja, kalau dia bilang fitnah ya buktikan aja gitu. Sudah ada transparansi dan masuk ke poin penelantaran juga nggak sih terkait dengan bulanan? Nah itu ntar kita kaji lagi kalau misalnya sudah ada putusan, sudah ada, apalagi kita dengar kalau untuk yang pidana ini akan masuk gelar perkara ya. Kita lihat apakah akan dinaikkan statusnya sebagai tersangka atau tidak. Saya rasa ya minggu-minggu ini ya akan melakukan gelar perkara, karena sudah dipanggil saksi, sudah dipanggil dokter untuk menjelaskan hasil visum, sudah dipanggil. Ya, seharusnya dalam waktu dekat ini bisa gelar perkara ya untuk
Dan tadi juga kedua saksi dari tergugat ini ingin mencoba mendamaikan antara penggugat dan tergugat, sehingga nanti tanggal 9 akan mencoba mendamaikan ya. Menurut saya sih itu tadinya harusnya masuk dari kesimpulan ya, langsung masuk kesimpulan dan putusan. Tapi ini dari saksi tergugat seolah masih percaya diri ingin mendamaikan. Cuman kita lihat saja apakah itu hanya sebatas ucapan ataukah hanya untuk mengulur-ngulur masa sidang. Saya juga tidak tahu ya. Padahal sudah tahu kalau ingin berdamai secara dipidana atau apa, dia harus bertanggung jawab pada dua anaknya, bertanggung jawab kepada penggugat juga sebagai pelapor untuk membiayai anaknya, untuk memberikan tempat tinggal yang layak, bukan hanya ingin mendamaikan. Saya rasa ini hal yang ngomong kosong ya, karena dari terlapor sendiri tidak ada actionnya gitu untuk anak dan istrinya seperti itu. Tapi Mbak Meta sendiri pengen nggak sih ada rasa damai? Udah menutup pintu damai artinya. Iya, saya takut terjadi nanti lebih dari itu. Karena kalau menurut saya kejadian kemarin itu udah yang paling terparah menurut saya. Jadi saya nggak bisa lagi kalau untuk berdamai itu cuma pengen kedepannya ya anak-anak aja. Bang, ini seberapa optimis sih Bang? Kan saat ini aja ibaratnya nggak ada transparansi, anak-anak juga saya katakan diabaikan lah, nggak terlalu diperhatikan karena diberinya nggak seberapa dari penghasilan. Bagaimana nanti terkait setelah putusan ini terkait dengan tuntutan biaya anak-anak? Apakah akan terpenuhi itu seperti apa nih Bang? Ya kalau misalnya tidak terpenuhi, kita akan kaji apakah itu termasuk pemanfaatan anak atau apa. Kita kan masih ada langkah-langkah dan upaya-upaya hukum lain ya. Cuman kita untuk melihat dulu, apalagi nantinya juga saya tidak mau mendahului penyidik, tapi sudah akan gelar perkara tersangka. Kita lihat aja apakah akan berubah, karena ini pasalnya bisa ditahan loh, pasal penganiayaan dan KDRT tersebut ya. Kita akan terus mengawal di Polres Jakarta Timur juga. Tapi tadi juga salah satu saksi menyinggung terkait dengan begitu orang lelaki yang bertanggung jawab dan selalu berusaha untuk istrinya. Dia menyinggung terkait dengan mengorbankan untuk pengajuan atas nama Pak Yogi terkait dengan peminjaman restoran punya keluarga. Jadi gini loh Mas, jadi memang kalau untuk restruktur itu kan misalkan saya punya restruktur udah bisa jadi, cuma kalau misalkan untuk memang beliau pada saat mau peminjaman dia juga keadaan keuangan memang tidak masuk, jadi ada kesempatan untuk meminjam uang ke BNI tersebut dengan jaminan juga saya di situ berarti ada keterlambatan. Sebetulnya kalau keterlambatan gimana aman-aman aja selama itu nanti mau bulan keberapa kayak mau tahun keberapa asal kita pelunasan kan seperti itu ya. Saya juga ada beberapa aset, cuma memang ada kesempatan untuk meminjam duit atas namanya Yogi. Pada saat itu Yogi pun lagi kesulitan uang loh, jadi itu nggak cuma hanya pendanaan buat BRI ke bank itu gitu loh, untuk pinjaman itu. Jadi masih ada beberapa ya mungkin kan kita juga bayar utang ini utang itu gitu, jadi Yogi juga kan pusing hari ini waktu itu. Jadi saya ya udah kalau apa saya pinjamin sertifikat. Mbak Meta mungkin ada update mengenai kemarin katanya mengambil barang-barang di rumah mertua. Ya saya sih ada rencana begitu kemarin, sebenarnya udah nggak mau ngurus sih, mau cuma barang-barang itu aja kan. Jadi kita mau ini pas kemarin Pak dia saya coba si apa gimana seperti itu bilang katanya perlu dibawain barang-barang apa bukan barang kursi katanya di rumahnya dia gitu. Akhirnya saya bilang ya udah jangankan itu kan masih banyak perabotan juga di sana. Terus ada katanya Mbak kalau emang nggak mau buat saya aja deh, katanya udah ambil semua, ada mesin cuci, ada jam dinding, ada perabotan ini itu banyak semuanya. Jadi nggak akan diambil. Belanja juga nanti paling masuk itu. Oke. Sudah selanjutnya kapan Pak? Maka selanjutnya tanggal 9 September ya. Agendanya? Agendanya yaitu tadi
saat ditanya hakim upaya mendamaikan dari saksi tergugat. Saya juga saya nggak optimis juga ya, saya cuma hanya di hadapan hakim mau coba mendamaikan. Buktinya juga tadi sehabis sidang juga tidak ada komunikasi dengan klien saya, tidak ada komunikasi dengan saya, tapi ya tadi hakim sudah menentukan jadwal, seharusnya sih langsung kesimpulan ya. Ya tapi dengan ada dia ingin mencoba mendamaikan, kita lihat aja sampai tanggal 9 baru dia memberikan surat ke majelis hakim berhasil atau tidak. Sebenarnya kan juga sudah ada di mediasi ya di awal ya gitu. Berarti aman-aman ya bang ya. Ya saya rasa itu aja sih, kita lihat aja nanti sampai tanggal 9 apakah ada upaya. Kalau tidak ada upaya sama sekali ya saya juga sampaikan ke majelis hakim gitu. Oke, terima kasih.